Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazim Baidi. Perkenalkan, nama saya Idul Saputra. Perkenalkan, nama saya Viko Muhammad Abdul Hidayat. Ini kami akan membahas inflasi pengangguran yang ada di variabel makroekonomi. Inflasi ialah kenaikan umum dan terus-menerus ya dalam harga barang dan jasa di suatu negara selama periode waktu tertentu. Ini berarti menunjukkan setiap unit mata uang mengalami penurunan daya dan juga daya belinya ya relatif terhadap barang dan jasa. Inflasi terjadi ketika permintaan melebihi pasokan barang dan juga jasa di pasar. Kenaikan umum secara terus-menerus di suatu negara selama periode waktu tertentu. Jadi waktunya itu nggak bisa nggak bisa dikondisikan, nggak bisa dilihat. Ini berarti setiap mata uang itu mengalami penurunan daya beli yang relatif terhadap barang dan jasa. Inflasi terjadi ketika permintaan melebihi pasokan barang dan jasa di suatu pasar. Inflasi yang pertama, menurunnya daya beli. Inflasi menyebabkan pengurangan daya beli uang karena harga-harga naik dan nilai mata uang menurun. Kedua, ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi menciptakan ketidakpastian di pasar, menyulitkan perencanaan bisnis dan investasi karena sulit memprediksi biaya yang akan didapatkan di masa depan. Selanjutnya, merugikan para penabung. Jika inflasi tinggi, nilai uang yang disimpan dalam bentuk tabungan atau investasi suku bunga tetap akan berkurang seiring waktu. Hal ini dapat merugikan penabung, terutama mereka yang mengandalkan tabungan untuk pensiun atau kebutuhan kehidupan sehari-hari. Salah satunya studi kasus di Yogyakarta. Muncul pasar sore Ramadan di daerah Kampung Kauman, Jogokoran, merupakan contoh pasar Ramadan yang sudah ada sejak zaman puluhan tahun yang lalu. Informasi bahwa rata-rata omset penjual atau pedagang lebih untung dibandingkan sebelum bulan Ramadan. Kondisi tersebut menguatkan pendapat bahwa momentum Ramadan menjadikan pendapatan UMK meningkat. Bazar yang diselenggarakan di mal atau pusat perbelanjaan juga membawa berkah bagi UMK, khususnya yang berjualan pakaian atau sandang pangan atau parcel dan sejenisnya. Pada umumnya, peningkatan omset tersebut diperoleh pedagang mulai 2 minggu menjelang hari Lebaran atau di pertengahan bulan puasa. Pedagang pasar harusnya juga memperoleh berkah Ramadan di beberapa pasar, yaitu pedagang telur ayam, kemudian ayam, daging ayam, dan juga daging sapi. Nah, meningkatkan omset pada lebaran tersebut. Meningkatkan omset juga diperoleh pedagang yang menjual bahan baku seperti bahan baku kue, roti. Kondisi ini dapat diduga terkait dengan meningkatnya permintaan kue dan roti pada bulan Ramadan sampai dengan menjelang Idul Fitri. Nah, di samping beberapa produk yang tadi saya sebutkan, terdapat produk lainnya yang mengalami lonjakan permintaan di bulan Ramadan sampai menjelang hari raya Lebaran. Nah, produk tersebut termasuk antara lain jasa, angkutan umum, smartphone, parcel ataupun aksesoris dari emas dan seperti sepeda motor, dapat bekas. Lonjakan permintaan beberapa produk itu tersebut dapat mendorong terjadinya inflasi. Pada bulan Ramadan di tahun 2020 terjadi inflasi sebesar 0,08%. Kemudian di tahun berikutnya pada tahun 2021 Masehi jadi lagi peningkatan inflasi sebesar 0,13%. Kemudian menaiki kembali pada tahun 2022 inflasi terjadi sebesar 0,95%.
kondisi tersebut didorong oleh melonjaknya harga komoditas seperti minyak goreng, kemudian bensin, kemudian daging ayam ras, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan juga yang terakhir itu telur ayam ras. Itulah studi kasus dari variabel ekonomi makro yang telah kita diskusikan. Semoga memberi manfaat dan juga dapat nilai yang memuaskan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.